Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu teman-teman yang lain hadir, insya Allah kurang satu orang lagi. Kita coba ingatkan untuk kelas ini kita diwajibkan untuk open kamera. Kemudian bagi kalian yang belum siap silakan bersiap-siap dulu, catatan dan lain sebagainya. Insya Allah kurang lebih 1,5 hingga 2 jam ke depan kita akan belajar mengenai mengelola manajemen keuangan. Oke, sekali lagi yang belum open kamera silahkan melakukan open kamera. Bagi yang belum siap silahkan siap-siap dulu. Habis itu silahkan open kamera. Ada Farhana Wala, Krishna Ramadan, Sarah masih belum kelihatan tempat saya. Terus Anissa Miftah, Muhammad Kurnia Setiopeni dan lain sebagainya ya. Silahkan siap-siap dulu. Oke. Silakan. Baik, sudah siap ya? Sudah 35, sudah lengkap. Silakan dipimpin doa. Mbak Puput Sukmawati ya? Mbak Puput Sukmawati, silakan dipimpin doa. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kuliah pada hari ini, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyu wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Oke, selamat datang di mata kuliah manajemen keuangan buat teman-teman semua. Mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah pernah mengikuti kelas saya di semester lalu dan juga mungkin ada juga belum pernah ketemu dengan saya. Jadi nama saya Doni Rizky Widya Mardika. Insya Allah selama 1 semester kita akan belajar berkaitan dengan manajemen keuangan. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa insya Allah perkuliahan saya akan saya laksanakan via Zoom seperti ini ya. Kemudian teman-teman mempersiapkan semuanya ya, baik itu koneksi internet dan lain sebagainya. Kalian silahkan bersiap-siap selama 1 semester ini ya. Oke. Sebelum saya masuk ke materi, saya mau mencoba untuk melihat bagaimana pemahaman awal kalian berkaitan dengan manajemen keuangan ya. Menurut kalian apa sih yang akan dipelajari di manajemen keuangan nanti? Misalnya saya ingin Mila Indah Safitri. Oke. Mila Indah Safitri. Iya, Pak. Coba tolong dijawab sesuai dengan apa yang Anda ketahui berkaitan dengan manajemen keuangan. Manajemen keuangan menurut saya yaitu mengatur pengeluaran ataupun kemasukan yang dimiliki oleh pembisnis, pedagang, atau apapun. Iya, jadi mengatur pengeluaran. Kita ingat-ingat ya, Mbak Mila, versi Mbak Mila adalah mengatur pengeluaran. Oke. Lalu saya mau lagi dengan Mas Majid Rozan. Mas Majid Rozan, silahkan berpendapat apa yang Anda ketahui berkaitan dengan manajemen keuangan. Manajemen keuangan, kegiatan perencanaan
atau bisa juga pengelolaan atau pengendalian aset aset atau harta yang dimiliki sehingga dia bisa merencanakan misalkan pengeluarannya sekian atau sekian gitu untuk apa. Jadi kita tidak tiba-tiba kok asetnya kemana gitu. Oke, jadi Menurut saya terima gitu. kasih Mas Majid ya. Jadi dari dua tadi kita berpendapat bahwa ternyata teman-teman sudah cukup paham ya, ada tadi mengeluarkan mengelola pengeluaran, kemudian tadi di Mas Majid juga ada aset ya, akhirnya muncul kamus baru yaitu aset. Nah, jadi ada harta. Boleh saya tanya, kemarin sudah pernah dapat pengantar akuntansi semester 1? Silakan salah satu bisa menjawab. Sudah. Oke, sudah ya. Jadi basicnya sudah paham ya tentang laporan keuangan. Baik, kita langsung mulai ya. Jadi nanti sambil jalan saya tetap akan bertanya-tanya kepada kalian supaya kalian paham. Oke. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Oke. Jadi teman-teman semua, pada pertemuan kita kali ini kita akan ke pendahuluan dulu ya, pendahuluan manajemen keuangan atau mengenal manajemen keuangan ya sama aja. Nah, sebenarnya sekarang yang mau kita pelajari apa dulu sih Pak gitu ya? Apa yang akan kita sampaikan di sini? Yang pertama adalah apa sih manajemen keuangan itu ya? Ngapain aja manajemen keuangan itu gitu ya? Kalau kita lihat di sini ada satu kata namanya keputusan. Oke. Keputusan. Saya memutuskan untuk berkuliah di IAIN Salatiga. Saya memutuskan untuk tinggal di Salatiga bersama dengan keluarga saya. Saya tidak memilih untuk hidup di kos-kosan, misalnya gitu ya. Atau saya memutuskan untuk membeli sebuah barang di toko A. Saya memutuskan untuk membeli komputer di toko B, misalnya gitu. Jadi yang namanya keputusan itu ciri-cirinya adalah satu, dia pasti ada berbagai pilihan. Ya, ada berbagai pilihan. Berbagai pilihan. Jadi ada pilihan A, ada pilihan B, ada pilihan C, ada pilihan D, dan lain sebagainya. Ini ada kampus IAIN Salatiga yang A, yang B Universitas Diponegoro Semarang, misal gitu ya. Yang C Universitas Gadjah Mada, yang D IAIN Surakarta, misal gitu. Kalian milih, kalian mau di mana, itu adalah keputusan. Jadi keputusan itu selalu ada berbagai pilihan. Ya, kemudian yang kedua adalah pasti pilihan kalian ada satu yang dipilih. Ada satu yang dipilih. Oke. Misalnya kalian kemudian memilih untuk berkuliah di IAIN Salatiga yang A. Oke. Jadi keputusan itu ciri-cirinya selalu ada berbagai pilihan dan ada satu yang dipilih. Ya. Oke. Nah, teman-teman, apa yang akan diputuskan ya berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Saya kasih tanda ya. Saya gini. Keputusan berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Nah, kemudian artinya kalau di sini berarti pengelolaan keuangan itu ada beberapa alternatif dong. Ada alternatif A, alternatif B, alternatif C, alternatif D. Iya, memang begitu.
Jadi nanti itu di manajemen keuangan kita akan belajar mengidentifikasikan pilihan-pilihannya itu apa aja. Jadi dari ini ya A, B, C, D itu apa aja yang bisa kita jadikan opsi atau pilihan, ya. Lalu kemudian kita juga belajar nanti kita memilih dari A, B, C, D ini mana yang terbaik bagi kita ataupun perusahaan kita, gitu. Jadi sederhananya seperti itu. Tadi ada yang dikemukakan bahwa aset, kemudian ada pengeluaran, itu semua bagian dari manajemen keuangan. Ya. Jadi nanti kita akan mengidentifikasi apa saja yang bisa dijadikan pilihan atau opsi dari berbagai keputusan-keputusan yang ada, gitu. Itu ya teman-teman. Contoh ya. Contoh. Saya kasih contoh. Mbak Siti Astuti. Misalnya ya. Mbak Siti Astuti. Ya. Kira-kira uang sakunya berapa Mbak? Kira-kira aja. 10 juta gitu nggak Per apa-apa. hari, Pak. Oh, per hari. Apa 1 bulan? 1 bulan Per hari. berapa? 1 bulan Ya, berapa? sekitar 400 lah. Oke ya, 500 gitu aja ya. Contoh ya. Ya, Oke, 500.000. Mbak Astuti rumahnya mana? saya Magelang, Pak. Oke, Magelang. Berarti di sini ngekos atau di tempat saudara atau di pondok? Rencananya kos. Oh, belum pernah ke Masih di Salatiga berarti ya? Udah pernah, tapi cuma sehari. Oh, oke. Ya, karena pandemi ya, jadi seperti itu. Ini angkatan Iya. pandemi berarti. Oke, ya. Makasih Mbak Siti. Jadi 500.000 ya, taruhlah di sini. Nah, Mbak Siti itu taruhlah dia ngekos. Kosnya berapa ya? 50.000 gitu aja lah. Yang gampang. 50.000 kos. Nah, kemudian makannya misalnya di sini 100.000. Kemudian lain-lain itu misalnya di sini 50.000. Jadi selama 1 bulan Mbak Siti sisa berapa teman-teman? Sisa berapa? 300.000. 300.000. Berapa? 300.000 ya. Oke. Iya. Nah, sekarang gini. Bentuk dari keputusan itu seperti ini. Sekarang 300.000. Mbak Siti kira-kira pengen 300.000-nya mau diapakan? Kalau saya tanya ke Mbak Siti langsung, coba. 300.000 mau diapakan? Ya, buat kebutuhan yang lainnya. Oke, jadi kalau setiap bulan sisa 300.000, Mbak Siti akan belanjakan lagi untuk kebutuhan lainnya. Ya. Iya. Ya. Oke, ada lagi selain itu? Coba saya tanya yang lain ya, Mbak Sarah. Mbak Sarah nih, kemarin pernah ikut kelas saya. Kira-kira apa selain kebutuhan lainnya dari sisa 300.000 itu? Kalau buat saya itu 300.000 itu bisa buat menabung ataupun kebutuhan juga bisa. Yang emang benar-benar kebutuhan. Yang 100 kan itu bisa kan Pak dibagi, yang nabung 100, yang kebutuhan 100, Oke. yang 100 bisa buat saya investasi. Oke, ada kata investasi. Oke. Dan juga dia bisa semuanya untuk kebutuhan bisa, tabungan bisa, investasi bisa, gitu ya. Lagi coba Mbak Anuria Khoridatul. Ya, kira-kira Mbak Anuria kalau punya uang 300.000 mau buat apa? Ada nggak selain ini? Buat bayar kitab Pak di pondok. Oh iya, bayar ya. Artinya ada pengeluaran ya. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, ini adalah yang dinamakan dengan pilihan atau berbagai alternatif pilihan. Alternatif pilihan. Ya, alternatif pilihan.
kalian bisa 300.000 ini dibagi rata ke 1, 2, 3, 4. Ya, atau kalian juga bisa semuanya 100% tabungan. Maka kita akan pilih nanti mana yang lebih menguntungkan. Misalnya di sini ditabung itu berapa sih kenaikan nilainya? Misalnya 300.000 nanti 1 tahun lagi akan jadi 305. Misalnya ya. Nah, itu dinamakan apa? Keuntungan dari kita menabung. Ya kan? Atau kita mau belanjakan, itu adalah juga pilihan. Nah, jadi nanti di manajemen keuangan kita akan memilih dari berbagai pilihan ini, mana yang terbaik. Gitu. Selain kita mengidentifikasi pilihan-pilihan, ya. Jadi saya catat di sini ya. 1, identifikasi pilihan, berbagai pilihan. Dan yang kedua, memilih pilihan itu. Memilih pilihan itu. Oke. Jadi yang namanya manajemen keuangan itu berarti apa? Kita melakukan identifikasi berbagai pilihan berkaitan dengan keuangan, ya. Kemudian kita memilih pilihan mana yang terbaik buat kita. Jadi nanti itu kita akan belajar tentang itu semua, ya. Misalnya 300.000, gimana Pak? Saya bisa 300.000 itu bisa meningkat nilainya? Caranya seperti apa? Dan kenyataan selama ini di dunia kita, di dunia keuangan itu, apakah bisa ditingkatkan 300.000 itu jadi apa? Jadi apa? Nanti kita akan melihat produk-produk keuangan itu apa saja. Paham ya sampai di sini ya? Dari basic ini ya, oke. Nah, sekarang saya lanjut ke slide yang di sebelah ini. Kalau kalian lihat di sebelah ini, sekarang kalian pasti bertanya, Pak, keputusan-keputusan dalam manajemen keuangan itu apa saja? Ya, nah di sini ada yang pertama adalah keputusan pendanaan. Ya, nih ya, keputusan pendanaan. Keputusan investasi, yang ketiga adalah keputusan modal kerja, yang keempat adalah keputusan dividen. Saya jelaskan di kertas sebelahnya ya. Sekarang kita masuk ke keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan. Apa itu keputusan pendanaan? Misalnya di sini ada seseorang bernama siapa ya? Anissa. Ya. Ada bank namanya Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia. Ya, ini beberapa ini ya, pihak ya. Ada Anissa, ada BRI, ada PT Jarum. Misalnya gitu. Nah, ini kan 3 pihak yang berbeda. Misalnya di sini ada lagi Pemkot Salatiga. Pemkot Salatiga. Pemerintah kota Salatiga. Ini kan ada 4 pihak. Kenapa saya menulis 4 pihak? Karena mereka karakternya kalau di keputusan pendanaan itu hampir sama. Ya, Mbak Anissa misalnya berkaitan dengan keputusan pendanaan artinya apa berarti? Yang pertama identifikasi pilihan dari pendanaan dulu. Berarti kalau pendanaan itu berarti uang masuk, teman-teman. Uang masuk ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ya. Mbak Anissa uang masuknya dari mana? Mbak Anissa Miftah. Dari orang tua. Oke, orang tua. Ada lagi? Kerja? Udah enggak. Oh, udah enggak ya. Ada yang lain? Teman-teman yang menjawab, boleh menjawab. Misalnya ada pilihan lain selain orang tua? Jualan, Pak. Oke, usaha ya, usaha. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Ya, Pak. Ada lagi Kerja. mungkin? Hah? Ada yang kerja? Ya ada Pak, saya Pak. Oke, Pak, kerja ya. Kalau kerja, kerja, Pak.
Kalau kerja berarti kita ikut orang ya. Kalau usaha mungkin dia jualan dan sebagainya. Nah, teman-teman, sekarang ada 3 pilihan. Kalian bisa melakukan semuanya, tapi tidak selalu semuanya itu bisa dilakukan secara bersamaan. Setiap orang pasti berbeda ya. Anissa mungkin dia memilih saya nggak usah kerja, saya nggak usah usaha. Dari uang saku orang tua saya sudah cukup, sehingga waktu saya bisa digunakan untuk belajar. Contoh. Itu berarti kita apa? Sedang memilih mana yang terbaik buat kita. Jadi manajemen keuangan nanti akan melihat kalau poin 1 ini apa lebihnya, apa kurangnya, poin 2 ini apa lebihnya, ada apa kurangnya, poin 3 ini apa lebih dan kurangnya. Bisa nggak semuanya dilakukan? Kalau nggak bisa berarti kita harus pilih salah satu atau salah 2. Ya. Jadi kita akan hitung nanti kalau di keuangan ya, karena keuangan itu uang, matematika, nanti akan hitung 1 ini berapa keuntungannya, 2 berapa keuntungannya, 3 berapa keuntungannya. Misalnya orang tua uang sakunya 500.000, kalau saya di usaha pendapatan saya 200.000, kalau kerja saya berarti per bulan bisa 1 juta, misalnya gitu. Nah, pilihan mana yang terbaik sih dengan memperhatikan aspek waktu. Itu contohnya seperti itu. Itu keputusan pendanaan. Nah, uang ini kenapa mesti kita pilih? Karena dalam kehidupan sehari-hari, Mbak Anissa pasti butuh yang namanya makan, butuh yang namanya belanja. Kan ini semua pasti dibiayai oleh uang masuk, ya enggak? Ya. Makan, belanja ini kan dibiayai oleh uang masuk. Uang masuknya dari siapa? Orang tua, dari usaha. Kita pilih yang mana yang terbaik gitu loh. Ya. Jadi gambarnya seperti itu, mekanismenya seperti itu teman-teman. Mana yang membuat kita menguntungkan, artinya paling murah kalau di keuangan ya bahasanya, nanti saya akan coba lihat. Oke. Lanjut kita ke BRI, PT Jarum, Pemkot Salatiga. Ini kan semuanya dalam bentuk apa? Entitas, sebuah entitas. Bahasanya entitas ya teman-teman, atau perusahaan. Baik itu perusahaan daerah ataupun perusahaan swasta. Ya, hampir sama lah. Mereka apa? Membutuhkan pendanaan. Misalnya dari investor. Namanya Sarah. Sarah namanya. Sarah. Terus yang kedua ada namanya Anuria. Yang ketiga namanya Siti. Misalnya kita mau bikin perusahaan ya. PT Jarum misalnya gitu ya. Nah, Sarah modalnya berapa? 50 juta. Anuria 20 juta. Siti 10 juta. Sehingga total 80 juta. Nah, teman-teman, dari sini kelihatan ya bahwa pendanaan dari perusahaan itu ya atau perusahaan yang akan dibentuk oleh Sarah dan Anuria dan Siti itu modalnya 80 juta, dia memilih untuk apa? Modal sendiri. Dia memilih untuk modal sendiri. Ada pilihan lain nggak Pak? Ada. Apa pilihan lainnya? Ya, pilihan lainnya Sarah, Anuria dan Siti itu sepakat untuk apa? Pinjam bank, utang bank. Ya. Nah, dua ini kalau di lapangan keuangan kalian lihat di sisi apa? Masih ingat nggak? Modal sendiri dan utang bank atau utang dan modal itu ada di bagian mana? Ada yang bisa jawab? Kalau kita lihat neraca keuangan ada di sebelah mana? Pasifa. Oke, betul sekali. Pasifa sebelah kanan. Jadi kalau kita mau melihat pendanaan perusahaan, keputusan pendanaan perusahaan, kita lihat dari sisi pasifa. Pasti ada di sini, semuanya pasti di sini. Jika kamu misalnya pengen lihat, saya pengen lihat BRI itu modalnya dari mana sih, komposisinya bagaimana, berapa persen dari utang, berapa persen dari modal. Kalian lihat dari sisi pasifa. Artinya keputusan pendanaan dari BRI itu ada di pasifa, gitu loh. Ya, jadi keputusan pendanaan selalu ada di sisi pasifa.
keputusan pendanaan. Ya. Sampai di sini Anda ingin bertanya? Nanti kita akan praktek melihat besok ya, minggu depan kita akan praktek untuk memahami kondisi keuangan perusahaan dari mulai basic dasar. Ada yang bertanya, teman-teman? Paham ya? Paham, Pak. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Lanjut. Di sini ada namanya keputusan investasi ya. Keputusan investasi. Kalau investasi berarti kita apa? Mengeluarkan uang. Nah, jadi kalau tadi saya gambarkan di sini ya, di Anissa BRI itu keluar di sini. Kalau bisa keluar dari mana uangnya? Dari mereka melakukan makan, belanja sehari-hari. Tadi kayak cerita di awal saya, Mbak siapa tadi? Mbak Siti ya, siapa tadi yang pertama? 500.000 tadi loh. Kemudian sisa jadi 300.000. Nah, itu namanya uang yang siap kita investasikan. Jangan nggak bisa pilih tabung. Ya. Kenapa harus dinabung? Kenapa nggak dibelikan emas? Kenapa nggak dibelikan saham? Kenapa nggak dibuat untuk membangun usaha? Kan ya. Nah, jadi yang namanya investasi itu artinya adalah keputusan kita berkaitan dengan pengeluaran yang bersifat atau berharap menguntungkan di masa depan atau berharap ada keuntungan di masa depan. Ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau keputusan pendanaan itu berarti kita berkaitan dengan keputusan pemasukan untuk modal kita atau untuk kegiatan kita sehari-hari. Kalau bisnis berarti kegiatannya ya berdagang, berproduksi, berjualan, dan lain sebagainya. Kalau orang pribadi, ya baik saya ataupun Mbak Siti dan lain sebagainya, artinya keputusan pendanaan itu bersifat uang kita untuk makan, untuk belanja, dan lain sebagainya. Itu namanya pendanaan. Kemudian kalau keputusan investasi berarti kita berkaitan dengan kita mengeluarkan uang dengan ada harapan keuntungan di masa depan. Seperti itu. Ya. Apalagi perusahaan. Kalau perusahaan pasti dia harus yang namanya investasi. Nggak boleh boros. Sekarang saya tanya ke teman-teman. Ya, saya tanya ke teman-teman. Mbak Ulkhiyatun. Ya, Mbak Ulkhiyatun, kalau misalnya BRI membeli sebuah mesin ATM, ya, kira-kira itu investasi atau pendanaan? Membeli mesin ATM. Investasi. Oke, betul, investasi. Investasi. Ya, makasih ya. Investasi. Karena apa? Uangnya keluar. Dan dia mengharapkan ada keuntungan di masa depan dengan memiliki mesin itu. Kan mesin bisa dibuat untuk memproduksi barang. Mesin bisa digunakan untuk memuaskan konsumen. Kalau mesinnya mesin ATM, misal gitu ya. Nah, gitu. Lagi misalnya, saya tanya. Mbak Melinda coba. Mbak Melinda. Oke, Mbak Melinda. Misalnya kalau PTA ya mendapatkan hutang sebanyak 100 juta dari Bank BRI. Itu apa bagi PTA? Gimana, Pak? Kalau PTA mendapatkan hutang sebanyak 100 juta, itu pendanaan atau investasi? Pendanaan. Oke, betul ya. Nah, jadi seperti itu contohnya. Terima kasih. Ya. Jadi kalian sudah paham ya. Kalau kita sekarang ngomongin investasi, berarti dia ada di pos mana, Pak? Ada di sebelah kiri, di sebelah aktiva, keputusan investasi. Jadi nanti kalau kita mau lihat investasinya bank, investasinya perusahaan A, perusahaan B, kita tinggal lihat ini aja.
Apa aja sih yang dia lakukan? Ya, gitu. Kenapa kok kita perlu ngomongin investasi dan pendanaan? Karena itu nanti berkaitan dengan sinyal. Sinyal, apa maksudnya sinyal? Sinyal itu berarti apa? Sinyal itu berarti adalah bagaimana persepsi dari perusahaan itu, apakah dia bagus atau tidak. Sekarang kalian saya tanya, misalnya siapa ya? Mbak Lili Setiawati. Iya, Pak. Oke, Mbak, kalau ada perusahaan melaporkan bahwa dia sedang membeli mesin, itu berita baik atau berita buruk? Beli mesin baik. kan? Oke, kenapa berita baik? Karena kayak menunjukkan bahwa mereka ada uang untuk membeli sesuatu. Oke, jadi ada uang untuk membeli sesuatu. Jawabannya tepat untuk benar-benar bagus ya, berita bagus. Hanya saja alasannya bukan karena mengeluarkan uang, tapi karena apa? Karena perusahaan ini sedang melakukan investasi. Iya. Karena kalau melakukan investasi berarti ada keuntungan di masa depan. Gitu. Jadi kalau kita mau melihat perusahaan atau bagus atau tidak, bisa jadi salah satunya adalah itu. Ya. Iya, Pak. Good news atau bad news. Good news itu berita bagus, ada investasi di masa depan. Bad news adalah ketika perusahaan kok duitnya nggak keluar. Investor pasti bertanya-tanya, duitnya nggak keluar. Ya duitnya ada 1 miliar, banyak. Tapi kalau nggak digunakan untuk investasi, ya buat apa? Kan ini kan bisnis. Gitu loh ibaratnya. Jadi kayaknya bagus ya, nggak ngeluarin uang. Uangnya banyak di perusahaan. Tapi buat apa? Berarti ada idle. Idle itu nganggur. Ada kapasitas nganggur. Harusnya dari uang itu kita bisa mendapatkan keuntungan, yaitu memproduksi barang, kita bisa investasi ke surat berharga, dan lain sebagainya. Paham ya teman-teman ya? Jadi manajemen keuangan itu selalu berputar-putar seperti itu. Nanti ini ada terusannya lagi kemana gitu. Nanti pertemuan yang akan datang saya akan lanjutkan ya. Nah kemudian yang ketiga tadi kita lihat di sini ada keputusan modal kerja. Apa itu keputusan modal kerja? Seperti ini teman-teman. Misalnya Mbak Ika rumahnya mana Mbak Ika? Kerajaan Dukuh Salatiga. Oke, Salatiga aja. Mbak Ika kan memang ini lagi pandemi jadi nggak ke kampus ya. Kalau misalkan Mbak Ika ke kampus, berapa uang yang harus ada di dompet? Berapa? Kalau mau ke kampus 20.000, oke. Ya. 20.000 ya di dompet ya, teman-teman ya. Ingat ya dompet. Kata kuncinya dompet. Nah, Mbak Ika kebetulan punya tabungan di celengan sebanyak 5 juta. Sekarang saya tanya, Mbak Ika kalau ke kampus bawa uang 5 juta bisa nggak? Gimana, Pak? Kalau Mbak Ika ke kampus bawa uang 5 juta, bisa nggak? Bisa. Bisa tak? Bisa tak? Nah. Ya. Bisa. Nah, kenapa Mbak Ika hanya membawa 20.000? Uang tunai. Ya kenapa? Kalau 5 juta di celengan itu dipecah, kemudian uang tunai kan, dimasukkan dompet kan bisa juga. Kebetulan dompetnya gede gitu. Bisa nggak? Bisa, Kenapa Mbak Ika kenapa nggak bawa 5 juta? Bahaya, Pak. Oke, bahaya. Nah, jadi keputusan modal kerja itu mempertimbangkan dua hal ini. 20.000 atau 5 juta. Saya ada uang kok 5 juta. Bahkan 500 juta ada. Tapi ngapain 500 juta dibawa di dompet, kemudian kita ke kampus, ya kan? Itu adalah keputusan modal kerja.
Sama seperti di perusahaan, berapa uang yang harus ada di rekening bank. Rekening bank itu kan sangat liquid ya, artinya kita bisa ambil kapan aja. Coba Anda bayangkan kalian jualan, tapi isinya piutang semua. Jualan isinya piutang semua. Kalian nggak akan bisa memproduksi toh, teman-teman. Ya. Ya toh? Ada yang pernah jualan di Shopee? Belum, Pak. Belum. Di Shopee itu kan ada waktu ya. Misalnya uang kita harusnya 1 juta penjualan, tapi baru cair 5 hari kemudian. Itu kan juga sangat berhubungan dengan kelangsungan usaha. Artinya kita harus menyiapkan modal sampai 5 hari kan. Nggak mungkin kita beli barang kok ini masih piutang kan gitu, nggak ada uangnya. Ya, jadi keputusan modal kerja nggak boleh terlalu sedikit, nggak boleh juga terlalu banyak. Kalau tadi 20.000 misalnya ya, ternyata Mbak Ika cuma bawa 2.000 rupiah. Ya kan nggak aman. Kalau di jalan barang kempes gimana? Jadi seperti dua sisi ya. Mau itu bawa 5 juta ya salah, bawa 2.000 ya salah. Ya yang pas. Nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu sedikit. Kalau terlalu banyak itu juga sinyal lagi nanti. Sinyal apa? Kalau terlalu banyak modal kerja, sinyalnya apa? Ada yang bisa jawab? Kalau terlalu banyak modal kerja, gimana? Ada yang mau jawab? Misalnya kalian lihat laporan keuangan perusahaan, loh kok ini uang cashnya ada 5 miliar, padahal penjualannya itu nggak nyampe segitu gitu loh. Tapi kok uang kasnya ada 5 miliar, ngapain 5 miliar jadi kas? Padahal perusahaan, gimana Sarah? Ada kerugian, Pak. Kerugian apa? Ya kan misal kalau ada uang tapi nggak ada, itu nggak tahu uangnya kemana gitu loh, Pak. Maksudnya gimana? Kan tadi kan Bapak bilang uangnya yang 5 juta terus yang 20.000, tapi kan gimana Pak? Tadi penjelasannya itu kan ada uang yang untuk tidak jaga-jaga. Bagaimana? Kalau kita bisa mungkin 20.000 untuk jaga-jaga, bawa uang 100.000 lah. Tapi kalau terlalu over 5 juta di bawah, tidak perlu. Sama kayak di perusahaan. Misalnya perusahaan kasnya 5 miliar. Ya, 5 miliar misalnya gitu ya. Lah padahal beban gajinya dia, beban modal kerjanya dia cuma kisaran 2 jutaan, 3 jutaan. Artinya ada apa? Juga ada kapasitas nganggur. Kapasitas tidak terpakai, ya. Ada kapasitas tidak terpakai. 5 miliar kan, misalkan ini bebannya kira-kira ya amannya 1 miliar lah. 1 miliar kita masukkan ke kas gitu ya. Jadi nanti kalau ada miliar. Nah yang 4 miliar bisa kita investasikan. Ngapain? Ada di nganggur, di modal kerja gitu loh. Itu namanya likuiditas teman-teman. Terlalu liquid juga nggak bagus, artinya kapasitasnya atau uangnya terlalu banyak juga nggak bagus, ya. Tapi kalau terlalu sedikit di bawah 1 miliar ya nggak bagus juga. Kenapa? Menunjukkan bahwa perusahaan tersebut atau orang tersebut nggak bisa memenuhi kewajiban pendeknya. Oke, paham ya? Kalian pernah nggak menyadari bahwa kepalanya pusing loh, jadi direktur itu pusing loh. Tiap hari harus nyediain uang sekian. Tiap hari harus ada uang 1 miliar. Tiap hari harus ada uang 2 miliar. Nah sekarang kalau misalkan kebanyakan dari piutangnya jangka panjang semua, nggak bisa bayar. Kayak analogi seperti itu sudah paham ya teman-teman ya? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan sebelum saya ke dividen. Ada yang tanya? Sudah bisa dirasakan ya perbedaannya dari mulai investasi, pendanaan, dan modal kerja ya. Jadi modal kerja itu kata kuncinya dompet. Kalau investasi kata kuncinya di pengeluaran. Pengeluaran sifatnya menguntungkan.
pendanaan kalau pendanaan itu adalah pemasukan kita untuk hidup, untuk modal hidup kita atau modal kerja kita. Jadi manajemen keuangan itu sangat unik ya teman-teman, karena dia menyentuh semua sisi masyarakat. Ya saya, ya kalian, ya orang tua kita, ya perusahaan, ya lembaga, ya pajak. Semuanya pasti akan melakukan manajemen keuangan, mengelola manajemen keuangan. Ya, saya pun kalau pergi-pergi bawa uang cuma 10.000, 20.000 ya khawatir kalau ada apa-apa di jalan. Kan ibaratnya gitu. Saya itu kaya, misalnya gitu ya. Saya kaya, saya punya penjualan 1 miliar. Tapi baru dibayar tahun depan. Sementara saya nggak punya uang cash sekarang. Kan jelek kayak gitu. Jadi kalau kalian nanti punya usaha, kalian juga harus perhatikan itu. Modal kerja. Jangan sampai kalian ya punya penjualan semuanya piutang. Artinya semuanya kita nggak pegang uangnya langsung. Maka yang paling bagus ya langsung cash gitu loh. Tapi terlalu banyak cash juga nggak bagus. Artinya kalau terlalu banyak cash, berarti kita nggak melakukan investasi. Ya, gitu. Oke, saya lanjut ya. Kemudian yang keempat adalah keputusan dividen. Apa itu keputusan dividen? Keputusan dividen. Tadi ada orang namanya siapa aja tadi? Ganti C ya. Ada si A, ada si B, ada si C, ada si D. Ya. Mereka sepakat untuk membentuk perusahaan ya dengan modal per kepala adalah 5 juta. 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Sehingga total berapa teman-teman? Ada modal berapa? 20 juta. 20 juta. Oke, mereka bentuk PT namanya PT 2D gitu ya. Ini kelas 2D. Oke. Nah, teman-teman, yang namanya dividen itu begini. Sekarang 2D terbentuk kan? Terus selama 1 tahun dia beroperasi. 1 tahun beroperasi atau dia dagang ya, jualan. Jualan, kemudian di akhir tanggal 31 Desember ada laba teman-teman. Ada laba sebanyak, misalnya di sini ada laba sebanyak 3 juta rupiah. Nah, sekarang saya tanya, Mas Arizal Kurniawan Yasin. Mas Arizal, kalau Mas Arizal jadi manajer di PT 2D, 3 jutanya mau diapakan? Mungkin bisa diinvestasikan, Pak. Investasikan dalam bentuk apa? Iya. Apa? Beli apa? Banyak loh investasi itu. Nggak harus saham, nggak harus emas, nggak harus tanah. Beli kebutuhan itu PT-nya. Oke, kebutuhan PT mesin ya. Oke, mesin. Makasih Mas Arizal. Mbak Mila Fatina. Menurut Mbak Mila, 3 juta ini bisa buat apa? Investasikan. Sama, investasi. Ada yang lain? Jawaban selain investasi? Nggak ada. Nah, dari sini. Ke pemegang saham. Oke, ke pemegang saham. Mana tadi siapa yang jawab? Saya, Laila, Pak. Oh, Laila. Mbak Laila. Mana Mbak Laila? Oh, Mbak Laila ya. Dibagikan ke pemegang saham. Berarti ke sini. Ya kan? Enggak. Oke, jadi ada 2 pilihan ya dari keputusan dividen. Kalian akan dihadapkan pada pilihan bahwa
3 jutanya atau keuntungan kalian mau dibagikan ke pemegang saham, semua 3 jutanya, sehingga per orang dapat berapa? 750.000 ya. 3 juta dibagi 4 ya. Atau mau dibelikan mesin. Nah, itu namanya keputusan dividen. Jadi ketika terjadi laba, apa yang akan kalian lakukan? Ya. Setelah kalian beroperasi, setelah kalian jualan laptop, untungnya 3 juta, ya. Terus udah ada nih satu amplop 3 juta, mau diapakan sekarang? Kan pertanyaannya itu, teman-teman. Gitu. Yang akan kita pelajari satu semester itu kan itu. Ya. Baik itu mau untuk beli mesin lagi, oh bagus, berarti perusahaan akan membeli mesin. Maka perusahaan ini berarti akan bertumbuh, ya enggak? Kalau kemudian dibagikan pada pemegang saham, bagus untuk pemegang saham. Sejahtera kan? Si A dapat uang, si B dapat uang, si C dapat uang, si D dapat uang. Tapi tidak bagus untuk perkembangan perusahaan. Kenapa? Mbak Laila bisa menjawab lebih lanjut? Kenapa saya bilang kalau membeli saham itu tidak selalu berita bagus? Membagikan ke pemegang saham. Mbak Laila bisa menjawab? Sebentar. Tidak selalu, maksudnya gimana Pak tadi pertanyaannya? Gini. 3 juta itu kita bagikan ke pemegang saham atau pemilik. Ini pemilik aja ya, saya nggak usah nyebut saham. Nanti kalian bingung. Ini pemilik aja. Pemilik si A, B, C, D ya. 3 jutanya mereka aja. Kenapa saya bilang bahwa keputusan seperti itu tidak selalu bagus atau itu bisa saja jelek? Kenapa? Bisa paham enggak? Karena oh iya. Karena berarti perusahaan tidak punya pertumbuhan. Lalu duitnya udah habis dibagikan ke pemegang saham. Mungkin bagi saya sebagai masyarakat ngelihat, loh ini perusahaan kok dibagikan seperti ini semuanya, berarti nggak ada pertumbuhan dong di masa depan. Saya misalkan mau beli perusahaan itu gitu. Ya, saya bukan pemiliknya. Pemiliknya ada A, B, C, D. Ya. Tapi kemudian apa? Kemudian saya nggak jadi beli. Kenapa? Lah duitnya, labanya masuk ke pemilik semua. Saya nggak bisa melihat bahwa ada pertumbuhan di masa depan. Kan kalau bisnis itu ngomongin pertumbuhan, teman-teman. Nggak masa lalu gitu loh. Sekarang dia investasi sekian, dia investasinya apa? Kadang kita memilih perusahaan karena perusahaan itu investasinya apa, kan gitu. Jalan apa enggak gitu. Oke, paham ya? Jadi seperti itu kurang lebih untuk keputusan. Ada pertanyaan, teman-teman? Silahkan ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Nanti saya akan save pertanyaan ini ya. Saya ingin bertanya, Pak. Oke, silakan. Itu kan dalam keputusan investasi dan keputusan pendanaan itu apakah pentingnya analisis kinerja keuangan, Pak? Oh, itu fundamental. Siapa tadi yang tanya, Mas siapa? Krishna, Pak. Oke, Mas Krishna. Oh, ya itu fundamental sekali, Mas. Makanya fundamental itu maksudnya sangat penting, itu yang utama. Justru alatnya ya memang itu, alatnya adalah analisa laporan keuangan. Makanya nanti insya Allah minggu depan saya akan ajari itu. Kan sinyalnya lewat itu ya, laporan keuangan ya. Ya Pak, makasih Pak. Oke. Ada lagi yang lain, silakan loh. Silakan.
Silakan bagi yang ingin bertanya, nggak usah malu-malu. Mumpung ada saya di sini. Nanti kalau di WA tanyanya kan lebih nggak efisien. Jadi nanti saya akan ajari kalian mau milih perusahaan yang mana gitu loh. Ya. Ada lagi yang bertanya? Pak, saya ingin bertanya lagi, Pak. Ya, nggak apa-apa, silahkan. Saat itu dalam peminjaman modal itu kan ada yang modal dari sendiri, terus kemudian ada yang modal pinjam bank. Nah itu apa yang perlu diwaspadai saat pinjam modal ke bank, Pak? Oh, ya oke. Ya saya akan jawab ya. Yang perlu diwaspadai sebenarnya adalah berapa harganya. Kalau misalkan pinjam dari bank bunganya sekian, itu berat nggak buat kita untuk membayar beban bunganya? Lebih menguntungkan mana antara kita utang bank dengan apa namanya modal sendiri gitu. Modal sendiri pasti lebih menguntungkan kan karena kita nggak perlu bunga kan, bayar bunga kan. Ya, tapi apa? Kita perlu mengeluarkan uang. Jadi apa-apa itu kalau di manajemen keuangan pasti dipikir. Pengeluaran uang itu kan juga tidak efisien loh, ya. Ibaratnya kita ibaratnya gini. Saya gambarin ya. Sederhana aja, sebentar aja. Ibaratnya gini. Kalau kita utang bank bayar 15% beban bunganya. Misalnya 15% itu beban bunganya adalah 1 juta. Berarti berapa, teman-teman? 15%-nya 1 juta berapa? 150.000 ya? Ya. Terus kemudian laba kita setiap tahunnya adalah 400.000. Daripada kita 100 jutanya dari kita, mending mana antara kita utang atau 1 juta dari kita? 1 juta dari kita, Pak. Kenapa? Karena kan keuntungannya itu buat kita sendiri, nggak bayar nggak bayar utangnya lagi. Ke sini, oke. Oke, iya. Terima kasih. Ada lagi yang mau jawab? Mungkin berbeda. 15% atau ada yang milih utang bank? Nggak ada yang milih utang bank. Kan utang bank juga bisa menguntungkan dari sisi seperti ini. Kenapa? Karena dia nggak ngeluarin uang 1 juta. Pemiliknya nggak perlu ngeluarin 1 juta, Mas, Mbak, ya. Tapi dia sudah bisa mendapatkan 250.000 tanpa dia mengeluarkan apapun. Itu namanya modal dengkul ya. Jadi kita lihat dulu konteksnya seperti apa. Kalau memang menguntungkan, artinya dengan kita tidak perlu mengeluarkan uang 1 juta, kan 1 jutanya bisa kita buat gunakan untuk yang lain. Misalnya 1 jutanya mau dibelikan perusahaan yang lain, misalnya 1 juta mau dibuat beli PTB, ini PTA misalnya gitu ya. Kan bisa juga gitu. Ya. Daripada saya menginvestasikan 1 juta saya ke PTA, lebih baik 1 juta saya investasikan ke PTB dengan saya meminjam uang bank, utang bank untuk mendirikan PTA. Sehingga saya punya berapa perusahaan, teman-teman? 2. Oke, 2. Kalau tadi yang dijawab Sarah itu kan berarti cuma punya 1. Uang saya sudah saya gunakan untuk itu, ya udah gitu kan. Tapi kalau ketika saya bisa dua-duanya kan lebih menguntungkan, kan gitu. Itu ya analoginya ya. Jadi Nggak ada jawaban pasti bahwa yang modal sendiri itu lebih menguntungkan. Bisa juga utang bank lebih menguntungkan kalau memang kita menggunakan kapasitas kita untuk yang lain gitu.
Tapi bukankah apa itu Pak? Kalau peminjam bank itu kan risikonya lebih tinggi Pak. Seperti kalau misal ada kerugian itu kan perusahaan bisa menjadi apa? Menjadi taruhannya Pak itu perusahaannya Pak. Lah iya kalau peminjaman dari bank itu kan risiko lebih tinggi Pak. Kayak ada kerugian itu kan perusahaan bisa menjadi taruhannya Pak itu Pak. Taruhannya maksudnya perusahaannya diambil alih bank gitu? Ya gitu Pak. Bank itu tidak bisa mengambil alih perusahaan, Mas. Kalau sifatnya utang, itu yang diambil adalah aset-aset yang dijaminkan, ya, bukan perusahaannya terus dipek. Kecuali kalau Anda adalah pemegang saham atau pemilik, ya. Misalnya pemiliknya adalah si Arizal. Arizal mau likuidasi atau menjual perusahaannya, bisa. Tapi kan nggak ada hubungannya sama utang bank. Gitu. Utang bank itu hanya membatasi pada aset-aset saja. Itu nanti saya akan jelaskan di materi tentang stakeholder, ya, pemangku kepentingan yang berbeda-beda antara tiap perusahaan. Ya, pernah dengar ya stakeholder ya? Belum Pak. Oh, belum ya, wes minggu depan ya. Gitu ya Mas Krisna ya. Jadi bisa menguntungkan utang bank, bisa juga menguntungkan modal. Kita tergantung lihat situasinya seperti apa. Makanya saya ajari di manajemen keuangan ini adalah bagaimana kita menghitung mana yang lebih menguntungkan. Ada lagi? Mari silahkan. Masih lama ini kelasnya, jadi santai aja. Saya mau bertanya Pak. Silakan. Untuk investasi itu yang lebih menguntungkan itu kan buat perusahaan ya. Nah itu kan bisa buat mesin sama buat bisa investasi, bisa emas, bisa. Iya. Iya. Yang punya itu, nah itu lebih menguntungkan kita membeli mesin atau lebih menguntungkan buat kita investasi ke emas. Nah, ini juga sebenarnya ada dua pilihan, ya. Kalau mesin, bagaimana prospek penjualannya dari mesin itu? Misalnya kita beli mesin untuk memproduksi gini, misalnya kalian punya percetakan, ya, Sarah punya percetakan. Kalau percetakan tuh biasanya kan mesinnya beda-beda ya. Kalau desain yang MMT itu mesinnya yang A. Kalau desain yang 3D mesinnya yang B, misalnya gitu ya. Dengan kita membeli mesin B, kita akan punya produk 3D, ya. Kalau kita punya produk 3D, nah bagaimana kompetisi di sekitarnya? Jangan-jangan dengan kita membeli mesin 3D itu justru kita adalah yang pertama punya mesin itu, sehingga orang akan banyak beli di kita. Tentu penjualannya akan meningkat. Ya, ini pasti akan lebih besar daripada emas atau saham. Daripada kita beli emas, daripada beli mesin, mending kita beli mesin, produksi barang, selesai. Gitu. Jadi tergantung nanti dalam perhitungannya seperti apa gitu. Tapi kan gini ya Pak, buat mesin itu kan satu saat itu kan bakal bisa rusak. Tapi kan kalau buat emas, buat investasi yang lain itu kan semakin tahun bisa itu kan bisa meningkat itu loh, kenaikan emasnya itu juga kan bisa meningkat. Iya. Tapi kan semua itu dihitung makanya nanti akan dihitung kalau mesinnya itu nanti apa aja yang jeleknya apa. Misalnya dia butuh biaya perawatan, oh dia butuh ini, butuh itu dan lain sebagainya. Dihitung dari proyeksi atau prospek penjualannya nutup nggak nih gitu. Kalau emas dengan emas tuh kenaikannya berapa persen sih setiap tahunnya dihitung juga nanti. Dua-duanya akan dihitung mana yang akan kita pilih nantinya. Makanya di mata kuliah ini nanti saya akan ajari mana yang akan dipilih. Kita harus hitung. Jadi nggak bisa kita milih A sama B itu dari apa asal aja. Kita harus hitung dari itu apa aja yang bisa kita pilih gitu. Oke, menjawab ya Sarah ya? Ya. Baik. Ada lagi? Ada lagi? Nggak apa-apa, santai aja kalau mau bertanya. Masih jam segini kok. Udah ya? Lanjut ya. Nah, sekarang saya masuk di siapa yang perlu mengelola keuangan. Di sini ada perusahaan terbuka atau tertutup. Ada yang pernah dengar istilah ini ya? Ada yang mau jelaskan perusahaan terbuka atau tertutup? Belum tahu ya? Oke, saya jawab. Kembali ke sini. Ke keputusan dividen.
Perusahaan tertutup itu kalau yang memiliki sahamnya atau kepemilikannya itu adalah orang-orang tertentu. Misalnya di sini ada A, B, C, D. Tertutup. Karena hanya orang tertentu. Ya. Nah, kalau tertutup berarti bisa terbuka kan? Caranya gimana Pak terbuka? Artinya komposisinya ditambah dengan masyarakat. Gini mekanismenya. Tadi kan A 5 juta, B 5 juta, E 5 juta, D 5 juta. Ya, total 20 juta. Nah, kemudian 1 tahun kemudian, kok si perusahaannya pengen beli mesin harganya 30 juta. Jadi dia harus punya modal berapa teman-teman? 50 juta kan? Nah, 30 juta ini dari mana? Dari mana? Dari masyarakat bisa, Pak. Oke, dari masyarakat dengan cara melakukan yang namanya keempatnya. IPO. Initial Public Offering. Initial ya, ini initial public offering. Penawaran umum saham. Saham itu kepemilikan ya. Jadi kalau kalian ngomong ada berita apa tentang saham itu berarti kepemilikan. Ya. Nah, bagaimana? Kemudian artinya berarti yang dijual ke masyarakat kan 30 juta. Ya. Terus kemudian datang nih masyarakat namanya Laila. Terus siapa lagi? Kurnia. Siti. Laila beli saham PT apa gitu tadi namanya? PT 2D ya. PT 2D sebanyak berapa? 15 juta. Kurnia beli berapa? 5 juta. Siti beli berapa? 10 juta. Pas kan? Jadi 30 juta. Oke, selesai. Nah, sekarang berarti kepemilikannya kan sudah beda. Sebelumnya berapa kepemilikannya, teman-teman? Persentase kepemilikannya berapa? Ini 25% kan? Iya. 25%, 25%. Gitu. Nah, sekarang dengan masuk Laila, Kurnia, Siti, gimana persentasenya? Bisa itu enggak? Laila, Kurnia, Siti. Berapa tadi? 15 juta, 5 juta, dan 10 juta. Berapa persentase yang baru? Berarti 50 juta. Kalau tadi kan yang 20 juta kan berarti 25% karena sama rata kan. Sekarang ketambahan 3 orang, Laila, Kurnia, Siti. Berapa? Dihitung tolong. Berarti caranya ngitung kan 5 juta dibagi 50 juta, berapa persen kan begitu? Berapa persen yang baru? 10%. Ini 10% ya, berarti ya. 10%. Terus yang ini 15 juta dibagi 50 juta berapa? Berapa persen? 30. 30. Ya. Terus Kurnia berapa? 10% ya? Siti? Ya. 20%. 20. Ini kalau dihitung 100%. Berapa ini? Dihitung benar nggak? Benar ya? 100%. Nah, jadi sekarang terjadi yang namanya penurunan kepemilikan kan? Si A tadinya memiliki 25%. Sekarang cuma 10%. Oke. Si B jadi 10% dan lain sebagainya ya. Itu disebut dengan perusahaan terbuka. Jadi ketika perusahaan terbuka itu adalah ketika komposisi sahamnya berubah
ada masyarakat yang masuk, Laila, Kurnia, dan Siti. Sudah mulai terbuka. Contohnya apa? Banyak sekali. Contohnya apa? BCA, BRI, Astra International, ada Energy, dan lain sebagainya. Kalau perusahaan tertutup, contohnya apa? Jarum. Perusahaan-perusahaan di dekat rumah kalian, itu biasanya masih tertutup. Ya. Kalau ini terbuka, biasanya ada embel-embel belakangnya TBK itu loh, teman-teman. Nah, itu terbuka. Jadi kalau kalian lihat, pernah dengar perusahaan TBK gitu ya, itu berarti adalah dia perusahaan terbuka, kepemilikannya bisa kita beli. Nanti ya, pertemuan yang akan datang kita akan coba praktek melihat saham lewat akun saya nanti ya. Nanti kita akan coba lihat bagaimana sih Pak saham itu mekanismenya ya. Kenapa saya tidak atau jarang sekali beli saham, kenapa? Nanti saya akan jelaskan di sana. Terus sudah paham ya dari ini ya tadi ya? Jadi yang namanya membeli mesin, kemudian dia menerbitkan saham sehingga dapat modal, itu tidak selamanya bagus ya teman-teman. Bagi si A, si B, si C, si D kan bagus nggak? Enggak. Karena apa? Kepemilikannya berkurang. Sehingga mungkin dia lebih baik apa? Utang bank. Utang bank itu juga ada bagusnya, meskipun riba ya. Bagusnya dari sistem perusahaan dia lebih ringan. Ringannya kenapa? Dia tidak menurunkan porsi kepemilikan perusahaan itu. Gitu. Ya. Silakan ada yang bertanya. Lanjut ya. Pemerintah jelas. UMKM tahu ya UMKM ya. Rumah tangga, individu, semua orang pasti mengelola keuangan. Jadi semua orang atau pihak itu tidak bisa lepas dari yang namanya manajemen keuangan atau mengelola keuangan. Ya, jadi manajemen keuangan sangat dekat dengan kita. Setiap hari kita mengelola keuangan, setiap hari kita bersinggungan dengan uang, setiap hari kita memutuskan mau naik apa ke kantor, mau naik apa ke kampus, mau beli apa, mau jajan apa. Ada nggak orang yang jarang jajan? Artinya jajan makanan ya, tapi dia lebih cenderung investasi. Ada seperti itu. Apa ada nggak orang yang sukanya nabung dan sebagainya? Ada. Itu adalah sebuah keputusan yang bagus. Ya. Hanya saja kita perlu melihat apakah keputusan itu menguntungkan buat kita atau hanya jalan di tempat. Oke ya. Silakan ada pertanyaan. Kalau tidak ada saya lanjut. Nggak usah buru-buru, santai aja. Masih lama. Masih sampai 9:30 ya. Masih lama. Silakan. Mungkin penjelasan saya terlalu cepat dan lain sebagainya. Atau ada yang belum paham, silahkan. Oke, kalau gitu kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke interaksi pihak-pihak yang mengelola keuangan. Interaksi, artinya ada hubungan ya, ada hubungan apa saja antara si A, si B, si C. Nah, di sini saya menggambarkan ada 4 pihak, rumah tangga, perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintah. Ya, ini tuh jalur teman-teman. Dan kalian lihat bahwa semuanya digambarkan dengan yang namanya apa? Neraca. Jadi neraca itu adalah gambaran yang paling umum bagaimana alur sebuah aliran keuangan. Ya. Apakah alirannya itu ke perusahaan atau ke lembaga keuangan atau pemerintah? Saya hapus. Ini siapa nih yang hidup nih? Oke, sudah ya. Bentar. Oke. Saya hapus saja yang kuning-kuning biar nggak berantakan.
Sekarang kita masuk ke rumah tangga. Kalau gambarnya kekecilan, nah ya, nggak apa-apa ya. Karena memang nanti saya akan masukkan ke grup materinya. Ini ya, saya sudah besarkan. Teman-teman, kita mulai dari rumah tangga dulu. Kita lihat ini neracanya. Di sini ada modal sendiri, ada kewajiban keuangan, ada aktiva finansial, ada aktiva real. Artinya aktiva di sebelah kiri, pasiva di sebelah kanan. Kembali lagi ke awal tadi kita belajar bahwa investasi di sebelah kiri, pendanaan di sebelah kanan. Kita mulai dari investasi rumah tangga ya. Rumah tangga bisa investasi ke beberapa jalur. Yang pertama adalah ke sini. Sebagai apa bentuknya? Pembelian saham. Atau dia memang mendirikan perusahaan. Mendirikan perusahaan. Ya. Atau kemudian dia ke sini. Artinya dia menabung. Jadi kalau dia menabung itu masuk ke pasifanya lembaga keuangan. Karena lembaga keuangan itu bank ya contohnya ya. Bank. Nah, ke sini tabung ya. Itu jadi modalnya buat bank. Kemudian yang jalur ketiganya ini ya. Itu apa? Itu adalah pajak. Nah, kalau ke sini adalah pajak. Kenapa dia disebut aktiva finansial? Ya. Karena dia sifatnya aktiva finansial itu berarti uang. Aktiva real itu bisa mesin, bisa apa-apa dan lain sebagainya. Mesin itu kalau kita beli kemudian kita jadikan perusahaan, hasilnya adalah mendirikan perusahaan. Ada 3 ini ya. 1, 2, 3. Lanjut. Alirannya kita lanjutkan. Berarti sekarang sudah masuk di perusahaan. Ya. Perusahaan. Dan perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintah. Ya. Lalu bagaimana kelanjutannya? Dari perusahaan masuk ke modal sendiri ya, ini ya. Kemudian dia jadi aktif, dia dibelikan mesin. Atau dia jadikan uang cash. Bisa jadi itu ya. Terus kemudian uang cashnya buat apa? Kita telusuri jalurnya. Set ke sini. Ke sini, turun ke bawah. Set ke sini. Ini juga pajak ya teman-teman. Bayar pajak. Tapi ada satu yang unik. Ini dia naik ke sini. Set ke sini. Kemana dia? Ke lembaga keuangan. Artinya apa? Artinya pihak perusahaan apa? Nabung juga kan? Iya. Tabung. Ya. Terus apa lagi? Ada lagi? Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kalian nggak usah ngapalin semua alirannya, karena pusing. Mending ini aja. Yang penting ada 3 aktivitas. Yang pertama adalah pembelian saham atau mendirikan perusahaan. Yang kedua adalah menabung. Ini ya, nomor 2. Yang ketiga adalah pajak. Selalu ada 3 aktivitas itu yang penting. Jadi saya ulangi ya. Saya ulangi aktivitas yang ada di situ ada namanya pembelian saham atau mendirikan perusahaan. Yang kedua adalah tabungan. Yang ketiga adalah pajak. Oke ya. Itu. Silakan ada pertanyaan teman-teman. Tentang aliran keuangan ini. Jadi ada 4 entitas ya. Rumah tangga. Rumah tangga itu ya saya, kalian itu rumah tangga. Ayolah. Rumah tangga.
lembaga keuangan atau bank. 3 perusahaan. Yang keempat adalah pemerintah. Jadi 4 ini akan berinteraksi. Kalian nggak bertanya nih, kok bank disendirikan Pak? Bank kan juga perusahaan. Nggak ada yang tanya gitu. Kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa kok bank disendirikan? Bank punya entitas sendiri. Kenapa? Karena bank itu nggak jualan, teman-teman. Kok bisa Pak, bank itu nggak jualan? Ya, produknya apa bank itu? Produknya apa? Karena bank itu bukan jualan pada umumnya seperti perusahaan. Bank itu financial intermediary atau disebut dengan perantara keuangan. Nanti kalian akan belajar di ini ya, mata kuliah manajemen operasional perbankan syariah. Financial intermediary atau perantara keuangan. Kalau kalian nabung, berarti kalian kelebihan uang atau kekurangan uang? Kelebihan uang. Nah, sekarang uang yang kalian sudah investasikan itu akhirnya diinvestasikan kembali oleh bank kepada perusahaan, gitu. Supaya mendapatkan keuntungan. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi gambarnya kayak gini, bank. Ini yang menabung, misalnya 1 juta, kemudian diinvestasikan oleh bank 500.000 ke BI. Gitu, perantara keuangan, ya. Jadi bisnisnya seperti itu beda dengan perusahaan, makanya dia dibedakan. Silakan, ada yang bertanya? Nggak ada? Sudah paham semua ya? Atau sudah pusing semua? Sudah pusing semua? Ya, bentar lagi selesai kok, santai aja ya. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan berkaitan dengan sebuah konsep namanya nilai waktu uang. Nilai waktu uang. Mbak Isrofilia. Iya, Pak. Mbak Isrofilia, kalau saya tanya, Anda ingin saya kasih uang 1 juta sekarang? Ya, sekarang. Atau 1 juta di masa depan? Atau 1 juta di tahun depan? Mau pilih yang mana? Gimana, Pak? Anda saya kasih uang 1 juta sekarang atau 1 juta di tahun depan? 1 juta sekarang. Kenapa? Kenapa? Lebih cepat lebih baik, Pak. Kenapa kira-kira? Kalian pernah belajar inflasi nggak? Pernah dengar namanya inflasi nggak? Inflasi itu adalah kenaikan harga barang pada umumnya. Jadi teman-teman semua, ya, kenapa kita harus memilih 1 juta sekarang? Karena nilai waktu uang itu selalu terus-menerus turun. Semakin lama waktunya semakin turun. Ya, dia digambarkan dengan rumus seperti ini. Future value sama dengan present value present value dikalikan dengan 1 tambah
R pangkat N. Rumus apa ini, Pak? Menghitung nilai masa depan dari sebuah angka. Misalnya, sekarang saya mau kasih Anda 1 juta. Ya. Nah, kebetulan inflasi adalah R itu bisa bunga, bisa inflasi ya. Bunga atau inflasi. Kalau misalkan saya mau nabung 1 juta, atau saya mau gini aja, saya mau nabung dulu deh. Saya mau nabung 1 juta, bunganya itu 15% per tahun. Sehingga rumusnya 1 plus 15%. Pangkat N, misalnya saya mau nabung 1 tahun aja, berarti pangkat 1. Dihitung teman-teman, berapa hasilnya? Saya tunggu. Hitung, coba. Ayo, siapa yang jawab? Berapa hasilnya, teman-teman? Kan gini, berarti 1 juta 1 plus 0,15. Berarti sama dengan 1 juta dikalikan 1,15. Berapa? Ada yang mau jawab? Silakan. 1.150.000. Gini, bener ya? Oke. Loh, Pak, kok ini nilainya lebih gede, Pak? 1.150.000. Padahal tadi mintanya mau dikasih, atau kita mau nabung 1 juta. Atau kita akan dikasih 1 juta. Ya, kembali ke sini. Ke sini ya. Lah, berarti kan sekarang saya punya angka seperti ini. Saya punya angka seperti ini. 1 juta versus 1.150.000. Ya. Maksudnya apa? Artinya ketika kita membayar atau membeli atau menabung sekarang, ya, itu kita akan mengeluarkan uang yang sama 1 juta, itu lebih besar di masa depan. Artinya beban kita lebih besar di masa depan. Berarti uang itu selalu menurun. Saya ulangi, ya, 1 juta itu kan angkanya lebih kecil daripada 1.150. Kalau kita gunakan untuk membeli barang, berarti kan kita perlu mengeluarkan uang lebih besar dengan barang yang sama. Misalnya barangnya apa? Laptop. Laptop harga 1 juta, misalnya gitu ya. Sekarang kalau beli 1 juta, nanti di kemudian hari untuk laptop yang sama jadi 1.150. Artinya terjadi penurunan. Penurunan nilai uang. Nah, konsep ini harus kalian pahami, teman-teman semua. Kalian harus paham kenapa? Karena yang namanya uang itu selalu turun. Ya, tidak mempedulikan apapun, kalian harus paham bahwa uang itu selalu turun. Jadi kalian jangan mendewakan uang. Ya enggak? Jangan mendewakan uang, jangan menuhankan uang, karena uang itu nilainya terus turun. Ya, kalian beli laptop sekarang dengan zaman dulu pasti lebih mahal sekarang. Beli mobil sekarang harganya 400 jutaan. Dulu 40 juta, 50 juta udah dapat baru dulu tahun 90-an. Ya, itu menunjukkan bahwa apa? Nilai uang terus turun. Ini nanti akan ngeling sama penjelasan saya yang berkaitan dengan apa tadi? Tabungan. Modal kerja. Tadi kan di modal kerja kan saya bilang toh,
bahwa keputusan modal kerja itu bersifat apa? Bersifat apa? Bersifat kita harus seimbang, bersifat harus seimbang antara besar kecilnya. Ya, sekarang kalau modal kerjanya terlalu banyak, kembali lagi ya, contohnya tadi berapa? 5 miliar. Atau 5 juta aja deh. Tadi contohnya siapa sih? Mbak Siti ya kalau nggak salah, saya lupa. Mbak Siti bawa uang 5 juta ke kampus. Ya buat apa megang segini? Lebih baik diinvestasikan sehingga nilainya nggak turun. Kalau Mbak Siti mendiamkan uang 5 juta selama 5 tahun, mungkin nilainya sudah nggak segitu gitu loh. Karena uang terus turun nilainya. Jadi yang saya bagikan sekarang ini adalah teori. Teori bahwa uang itu selalu turun. Jadi kalau nanti kalian melihat laporan keuangan, jangan terpukau, jangan istilahnya kalian jangan merasa wah, dalam tanda kutip wah, dengan laba besar. Misalnya sebuah perusahaan labanya 5 miliar. Investor itu nggak akan hanya melihat perusahaan dari laba sekarang. Karena laba sekarang, kalau dihitung laba masa depan, itu nilainya lebih kecil atau terjadi penurunan. Misalnya sekarang labanya 5 miliar, malah cuma 5 miliar, itu harusnya lebih besar. Gitu. Atau, ini perusahaan kok 5 miliar dibagikan semua ke pemilik. Berarti apa? Berarti tidak ada investasi, artinya nggak ada masa depan. Jadi kunci dari keuangan yang bagus itu adalah memperhatikan masa depan. Masa depan. Ini kunci. Kunci dari pengelolaan keuangan yang bagus itu adalah masa depan. Dia tidak melihat masa sekarang. Ya, masa sekarang itu hanya sebagai gambaran saja. Oh, sudah bisa laba sekian. Oh, sudah bisa mengelola seperti ini gitu. Masa depan. Apakah perusahaan itu bisa tumbuh? Apakah saya jualan seperti ini itu bakal abadi? Apakah bisa bertahan saya jualan online itu sampai 4 tahun? Jualan online bisa nggak sampai 5 tahun ke depan? Ini kan masih menjadi tanda tanya. Ya nggak? Sehingga yang namanya manajemen keuangan itu melihat masa depan. Growth. Pertumbuhannya seperti apa? Karena uang itu terus turun. Karena manajemen keuangan itu kan pegang uang ya, pasti pegang uang. Artinya kita mempelajari uang. Sedangkan uang itu terus turun, maka kita harus pahami bahwa uang itu nilainya harus selalu turun. Sehingga segala keputusan kita nggak boleh sifatnya mendewakan uang. Nggak boleh sifatnya itu menyimpan uang. Udah didiemin aja gitu, nggak seperti itu. Kita harus lihat return-nya apa, atau laba yang kita dapatkan, keuntungan yang kita dapatkan dengan menginvestasikan A, B, C, berapa. Itu harus kita lihat. Ya. Jadi nilai waktu uang itu memperhatikan bahwa uang selalu turun nilainya. Jadi jangan mendewakan, saya punya uang 5 juta sekarang. Itu tidak ada artinya 5 tahun yang akan datang. Untuk beli laptop udah nggak cukup. Ini kenyataan ya, kenyataan. Saya itu beli laptop yang saya pakai ini, itu harganya 6 juta dulu, tahun 2010. Jujur ini beneran. Sekarang kalau saya mau beli laptop dengan spesifikasi yang sama, ini Core i5, ya, VGA-nya adalah NVDA, cukup tinggi kan? Itu 6 juta nggak dapat. Zaman sekarang loh ya. Itu berarti menunjukkan bahwa nilai uang itu terus turun. Makanya nabung itu sebenarnya nggak direkomendasikan kalau oleh manajemen keuangan. Karena kalau nabung itu nilainya nggak tumbuh, cenderung malah turun. Ya, untuk beli mobil sekarang nggak cukup uang 40 juta itu. Oke ya, sekarang bisa dipahami, ada gambaran. Sudah ada ini ya pencerahan apa yang akan kita pelajari di kemudian hari. Silakan bagi yang ingin ada pertanyaan. Mumpung belum saya ini ya close untuk kelas kali ini, kita mungkin kurang 10 menit lah, kita 10 menit lagi kita close. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan, atau mungkin sudah pusing
mau bertanya, Pak. Oke, Mbak Kurnia, silakan. Kan gini, tadi Bapak bilang kalau kita menabung uang itu kan kurang bagus karena nilai uang semakin tahun akan menurun. Nah, kita punya modal, tapi kita tuh takut untuk memulai investasi atau usaha. Takut kalau itu gagal, rugi, itu gimana solusinya, Pak? Oke, ini pertanyaan sejuta umat ini ya. Saya juga bertanya itu gimana caranya, Mbak. Oke, gini ya. Jadi yang satu harus kalian pahami adalah ya, kalian harus paham bahwa ketika kalian melakukan investasi, bagi kita orang awam, orang yang tidak mengerti dunia yang lebih besar lagi ya, kalian investasikan pada hal-hal yang kalian mampu untuk berpikir atau kalian mampu untuk kuasai. Apa Pak misalnya? Kalau kalian memang belum ada kapasitas untuk investasi, ya kalian nabung dulu. Sementara sampai kalian paham untuk investasi. Ya. Setelah kalian nanti tabungan itu sudah lulus ya, dalam tanda kutip lulus itu kalian sudah nabung, sudah stabil nih. Kalian nabung itu kan belajar konsisten ya. Terus baru kalian tingkatkan, kalian beli misalnya, saya mau beli logam mulia atau emas batangan Pak. Oke, silakan. Nilainya cenderung naik memang kalau emas itu. Cenderung naik ya, gitu. Atau kalian mau pengen beli saham Pak. Ya, silakan. Tapi kalian harus paham resikonya. Resiko dari beli saham apa? Oh, saya resikonya beli saham itu harganya turun Pak. Kalau saya memang mau trading ya, trading itu artinya kita jual beli. Sekarang beli, minggu depan udah dijual. Tapi beda cerita kalau kalian beli sahamnya untuk masa depan. Saya nabung Pak, saya beli Astra dikit-dikit Pak. Misalnya hari ini saya beli 5 lembar, besok 5 lembar, besok 5 lembar. Saya terus beli Pak. Saya tahu fundamental atau prospek usaha ini bagus sehingga saya beli terus Pak. Saya tidak peduli dengan penurunan atau kenaikan harga saham. Silakan, itu bisa. Jadi ada dua investor. Yang satu adalah investor yang mengejar keuntungan dari penjualan. Yang satu adalah investor yang hanya menanti kenaikan nilai dari perusahaan dalam jangka panjang. Jadi ada jangka panjang, ada jangka pendek. Itu nanti saya akan jelaskan ketika kita belajar mengenal kondisi perusahaannya. Gitu. Nah, terima kasih atas jawabannya. Jadi belajar dulu dari nabung, kemudian naik ke investasi dan lain sebagainya. Jadi jangan selalu harus nyawa bikin usaha, enggak gitu juga. Tapi kalau kita memang menguasai usaha ya silahkan. Ada lagi? Ayo tanya yang aktif ya. Mumpung ada saya di sini. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Mbak Desnia Arzilda. Mana tadi? Paham Mbak? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Belum Pak. Oke, belum ya? Sudah paham tadi ya? Insyaallah. Oke. Ini ada 36 orang, berarti masuk semua ya? Saya absen dulu. Ini masuk semua, ada 36 orang, jadi langsung aja saya ini ya. Saya TTI kalau semuanya masuk. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Sudah mumet ya, sudah apa? Pak kok anu banget ya, pusing saya Pak muter-muter kemana-mana gitu. Jadi selalu ada hubungannya ke sini, hubungan ini kayak apa? Kayak ini loh, skema kejahatan skandal gitu ya. ada alurnya, ada ininya gitu. Emang seperti itu manajemen keuangan. Jadi insya Allah minggu depan saya akan ajarkan bagaimana kita mendownload laporan keuangan. Udah pernah belum mendownload laporan keuangan? Belum ya? Di pengantar akuntansi belum pernah ya? Nanti saya ajarkan. Download, kemudian kita lihat perusahaan ini bagus apa enggak. Nanti saya ajarkan. Ya. Oke. Nah, materi tadi akan saya kirim via WA.
ya, yang coret-coretan saya tadi. Terus kemudian saya akan, ini sudah saya rekam, nanti saya akan upload di YouTube saya. Silakan dilihat kalau ada yang ketinggalan. Ya, tips saya kalau kalian belajar dari sedini mungkin, dari sekarang kalian harus paham dulu, supaya nanti di pertemuan yang kedua, ketiga, keempat kalian sudah bisa mengikuti. Oh, alurnya ke sini, alurnya ke situ gitu. Oke ya, gitu ya. Oke, baik, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita baca doa kafaratul majelis. Silakan dipimpin oleh Mbak Mila Indah Safitri. Baiklah, pelajaran manajemen keuangan pada hari ini sudah selesai. Kita membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.